Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Siti Muaimah serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi berdasarkan aktivitas. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada di Bertasari, yang kedua ada Dita Ayuning Tias, yang ketiga ada Immanuel Chris, yang keempat ada Muhammad Zulfiazen. Yang pertama, perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya atau cost behavior adalah istilah untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Pada umumnya, pola perilaku biaya diartikan sebagai hubungan antara total biaya dengan perubahan volume biaya. Berdasarkan perilaku dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Biaya tetap merupakan biaya untuk mempertahankan kemampuan operasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Besar biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan dalam jangka panjang, teknologi, metode, serta strategi manajemen. Biaya tetap dibagi menjadi 2, yaitu ada commit fixed cost dan yang kedua ada discretionary fixed cost. Yang pertama ada commit fixed cost, yaitu sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari kepemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Contohnya itu ada biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, sewa, asuransi, dan gaji karyawan utama. Dan yang kedua ada discretionary fixed cost, yaitu biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen mengenai jumlah maksimum biaya yang diinginkan untuk dikeluarkan. Contohnya ini adalah biaya riset, biaya program pelatihan karyawan, dan biaya konsultan. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah total berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Akan naik ketika keluaran naik dan akan turun ketika keluaran turun. Biaya bahan baku merupakan contoh biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Dan biaya variabel ini terbagi menjadi 2, yaitu ada engineer variable cost, yaitu biaya yang memiliki hubungan tertentu dengan ukuran kegiatan dan merupakan biaya yang antara masukan dan keluaran memiliki hubungan yang nyata. Contohnya itu adalah biaya bahan baku. Yang kedua ada discretionary variable cost, yaitu merupakan biaya yang masukan dan keluaran memiliki hubungan erat namun tidak nyata. Dan biaya ini tergantung dari kebijakan perusahaan. Contohnya adalah biaya iklan. Yang ketiga ada biaya campuran atau semi variabel. Biaya campuran atau semi variabel ada biaya yang memiliki unsur tetap dan unsur variabel di dalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya campuran yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Dalam menilai perilaku biaya, pertama-tama batasan waktu harus dipertimbangkan. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dan keluaran aktivitas harus diidentifikasi. Masukan dan keluaran harus diukur dan pengaruh perubahan keluaran pada biaya aktivitas harus ditentukan. Yang pertama mengenai batasan waktu. Penentuan suatu biaya merupakan biaya tetap atau biaya variabel bergantung pada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang, semua biaya adalah biaya variabel, dan dalam jangka pendek paling tidak satu biaya adalah tetap. Yang kedua, ada sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilaksanakan. Sumber daya atau masukan dapat meliputi bahan baku, bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Untuk mengukur keluaran adalah dengan cara melihat frekuensi dilakukannya suatu kegiatan atau aktivitas perusahaan.
Yang ketiga ada penggerak non-unit. Penggerak tingkat non-unit menjelaskan perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Sebagai contoh, biaya tingkat non-unit meliputi penyusutan pabrik dan gaji manajer pabrik. Oke, selanjutnya ada aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Biaya-biaya jangka pendek kerap tidak cukup memadai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Perilaku-perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam pembahasan mengenai kapasitas suatu aktivitas, hal yang dideskripsikan adalah jumlah aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan. Sumber daya fleksibel. Suatu perusahaan akan sangat baik jika hanya membeli sumber daya yang diperlukan, tepat saat sumber daya tersebut diperlukan. Hal tersebut terkadang terjadi. Misalnya, bahan baku langsung sering dibeli saat dibutuhkan dan dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Jenis sumber daya ini biasanya disebut dengan sumber daya fleksibel. Lalu ada sumber daya terikat. Sumber daya terikat atau committed resources adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan. Mereka didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sumber daya tertentu, tanpa memandang apakah jumlah sumber daya tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Perilaku biaya bertahap. Dalam pembahasan mengenai perilaku biaya diasumsikan bahwa fungsi biaya itu adalah kontinu. Pada kenyataannya, beberapa fungsi biaya tidak kontinu. Seperti yang ditunjukkan pada tampilan di samping ini, jenis fungsi biaya seperti ini dikenal sebagai fungsi bertahap. Biaya bertahap atau bisa disebut step cost menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan titik tertentu naik ke tingkat biaya lebih tinggi di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Sistem pengendalian operasional mendorong para manajer untuk memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Sebagai contoh, sistem pengendalian operasional yang didesain dengan baik dan memungkinkan para manajer untuk menilai perubahan permintaan sumber daya yang akan terjadi dari keputusan tentang bauran produk baru. Selanjutnya, metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Beberapa biaya dapat secara mudah diklasifikasikan sebagai biaya variabel, tetap, atau tetap bertahap. Beberapa biaya lainnya masuk dalam kategori biaya campuran. Biaya-biaya yang termasuk kategori biaya campuran perlu dipisahkan dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu metode tinggi rendah, metode scatter plot, dan metode kuadrat terkecil. Setiap metode tersebut menggunakan asumsi hubungan biaya linear. Asumsi linearitas. Definisi biaya variabel mengasumsikan hubungan linear antara biaya, aktivitas, dan penggerak aktivitas terkait. Sebagai contoh, ready heaters menggunakan pipa potongan 3 inci di setiap pemanas. Biaya setiap potongan 3 inci adalah $4. Jumlah biaya variabel potongan 3 inci dapat dinyatakan sebagai berikut. Jumlah biaya variabel sama dengan $4 dikali jumlah unit yang diproduksi. Jika 100 pemanas diproduksi, jumlah biaya potongan pipa adalah $400. $400 berasal dari $4 dikali 100. Jika 200 pemanas yang diproduksi, jumlah biaya adalah $800.
$800 berasal dari $4 dikali 200. Ketika produksi naik 2 kali lipat, biaya potongan 3 inci juga naik 2 kali lipat. Dengan kata lain, biaya meningkat secara proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi. Metode tinggi rendah. Suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik rendah dan titik tinggi, yang akan digunakan menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi sendiri didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran tertinggi, sedangkan kalau titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Titik tinggi dan titik rendah ditentukan oleh jumlah tinggi atau rendahnya variabel bebas. Persamaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Biaya variabel sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan keluaran. Biaya variabel sama dengan biaya tinggi dikurang biaya rendah dibagi keluaran tinggi dikurang keluaran rendah. Dan biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurang biaya variabel dikali keluaran tinggi. Atau biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurang biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. Perlu di sini diperhatikan bahwa komponen biaya tetap dihitung dengan menggunakan jumlah biaya dari titik tinggi dan titik rendah. Metode scatter plot. Suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkannya adalah menggambarkan titik-titik data, sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Plot ini disebut grafik scatter. Salah satu tujuan grafik scatter adalah melihat apakah asumsi hubungan linear wajar atau tidak. Grafik scatter juga dapat membantu memberikan pengetahuan tentang hubungan antara biaya dan penggunaan aktivitas. Metode kuadrat terkecil. Kita telah menyinggung konsep tentang suatu garis yang paling sesuai dengan titik-titik yang ditunjukkan dalam grafik scatter. Yang dimaksud dengan garis yang paling sesuai adalah garis di mana titik-titik data berada paling dekat dengannya. Paling dekat di sini maksudnya adalah kedekatan setiap titik garis dapat diukur dengan jarak vertikal titik ke garis. Jarak vertikal ini adalah perbedaan antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi oleh garis. Jarak vertikal mengukur kedekatan suatu titik ke garis. Tetapi, kita memerlukan ukuran kedekatan dari semua titik ke garis. Salah satu kemungkinan adalah mengukur deviasi semua titik ke garis dan menambahkan semua ukuran tersebut untuk mendapatkan ukuran keseluruhannya. Penggunaan program regresi. Perhitungan rumus regresi secara manual cukup melelahkan. Bahkan hanya dengan 5 titik data. Karena ketika jumlah titik data meningkat, perhitungan manual menjadi tidak praktis. Oleh karena itu, ada paket spreadsheet seperti Lotus 123, Quattro Pro, dan Microsoft Excel memiliki regresi yang akan melakukan perhitungan. Hal yang perlu kita lakukan hanyalah memasukkan data. Selanjutnya ada keandalan rumus biaya. Kegunaan utamanya terletak pada kemampuan menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang dapat diperkirakan dapat diandalkan. Ukuran ini penting karena metode kuadrat terkecil mengidentifikasikan garis yang sesuai tetapi tidak mengungkapkan berapa banyak kesesuaian tersebut. Keandalan rumus biaya terdiri dari dua. Yang pertama R kuadrat koefisien determinasi, yang kedua koefisien kolerasi. R kuadrat atau koefisien determinasi adalah persentase variabilitas variabel terkait yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Presentasi ini merupakan ukuran goodness of fit, karena itulah koefisien determinasi nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Tidak ada batasan yang jelas untuk koefisien determinasi yang baik dan buruk. Yang jelas, semakin tinggi presentase variabilitas
yang dijelaskan, semakin baik garisnya. Koefisien determinasi dapat diukur dengan rumus R kuadrat. Yang kedua, ada ukuran alternatif untuk goodness of fit atau koefisien kolerasi. Apa sih koefisien kolerasi itu? Koefisien kolerasi adalah akar dari koefisien determinasi. Jadi dapat dirumuskan R sama dengan akar R kuadrat. Karena akar dapat bernilai negatif, nilai koefisien kolerasi dapat berkisar antara 1 dan +1. Jika koefisien kolerasinya positif, maka kedua variabelnya bergerak menuju arah yang sama dan terdapat kolerasi positif. Kolerasi positif sempurna akan menghasilkan nilai 1 untuk koefisien kolerasi di lain pihak. Jika kolerasinya negatif, maka kedua variabel bergerak menuju arah yang dapat diprediksi, tetapi berlawanan arah. Kolerasi negatif sempurna akan menghasilkan koefisien kolerasi sebesar -1, sedangkan nilai yang mendekati 0 tidak mengidentifikasi adanya kolerasi. Selanjutnya ada regresi berganda. Satu faktor penggerak mungkin tidak cukup dalam menjelaskan variabilitas biaya. Maka dari itu, untuk memberikan tambahan lain ke dalam persamaan mungkin dapat meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi biaya aktivitas. Hal ini adalah menjadi alasan adanya regresi berganda. Jadi, regresi berganda ialah model regresi atau sejenis prediksi yang menggunakan dua variabel bebas, prediktor atau lebih. Berikut ini rumus model regresi atau sejenis prediksi yang menggunakan dua variabel bebas, prediktor atau lebih. Berikut ini rumus regresi berganda. Jadi jumlah biaya sama dengan B0 plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2, di mana B0 itu sama dengan biaya tetap atau potongan, B1 itu sama dengan biaya variabel per unit untuk variabel pertama, X1 untuk variabel bebas pertama, B2 untuk biaya variabel per unit untuk variabel 2, X2 itu variabel bebas kedua. Lalu selanjutnya ada penilaian manajerial. Pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Banyak manajer yang menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Selain itu, manajemen itu berguna untuk mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan variabel. Dalam hal ini, manajer menggunakan pengalamannya untuk menentukan sejumlah biaya tertentu, yaitu tetap dan sisanya adalah variabel. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 5 mengenai akuntansi berdasarkan aktivitas. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami memohon maaf. Dan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.